Hai, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Yang baru pertama kali mampir, salam kenal, aku Bimita. Melihat gue yang tidak bisa makan daging, si Xiao membuat trik untuk membuat gue menutup mata dan menyuapinya. Makan siang selesai dan mereka kembali ke tempat masing-masing. Saat makan bersama keluarga, Ci Xiao mengetahui bahwa tetangganya, Bibi Zhang, akan pindah rumah. Ci Xiao terlihat tersenyum senang. Melihat-lihat dalam rumah Bibi Zhang dan membersihkannya, ternyata Ci Xiao berencana menawarkan tempat itu untuk gue. Nyonya Gu masih belum setuju dengan perpindahan gue. Nyonya Gu meminta Dokter Gao untuk membujuk gue. Dokter Gao mengatakan ia punya rencana. Suatu hari gue dihubungi oleh agen apartemen dan membuat janji untuk melihat-lihat apartemen. Di rumah sakit, Cisho hendak memberikan proposal apartemen pada gue, namun malah bertemu Dokter Gao. Dokter Gao bilang bahwa gue sudah menemukan apartemen. Apartemen itu pernah ditinggali keluarga Dokter Gao. Cisho terlihat kecewa. Cisho mengatakan kemarahan pada Sansan dan berkata bahwa dia tidak menyukai Dokter Gu. Ternyata gue mengetahui bahwa apartemen itu setelah digunakan oleh keluarga Dokter Gao. Karena marah, Cisho sulit dihubungi gue, dan justru Sansan yang menemui gue untuk melampiaskan kekesalan. Astaga, dari awal episode Dokter Gu ini gak salah apa-apa tapi kena marah mulu. Agen apartemen menghubungi Dokter Gao, mengatakan bahwa gue tidak tanda tangan perjanjian sewa. Ternyata ini adalah rencana dari Dokter Gao. Suatu hari, Cisho terbangun dan menuju beranda apartemen. Tak disangka Dokter Gue ada di beranda samping rumahnya. Astaga, cakep bener ya. Cisho yang saking senangnya sampai bingung. Ya senanglah punya tetangga cakep amat. Nyonya Lin mengundang Dokter Gu untuk makan malam bersama sebagai ucapan perkenalan tetangga baru. Suasana canggung namun menyenangkan pada saat makan malam. Terlihat Cisho dan Gue saling mencuri pandang. Nyonya Lin menyarankan agar Cisho menemani Dokter Gu dalam membeli perabot rumah. Gue dan Cisho berbelanja perabot rumah. Mereka terlihat akrab dan senang, layaknya pasangan baru yang membeli perabot-perabot baru. For your information, mereka belum ada status pacaran ya. Diawali oleh gue yang membelikan slippers untuk Cisho malah menjadi-jadi dan terus membeli barang yang juga akan dipakainya. Gue mendekorasi apartemennya dengan rapi. Tanpa sepengetahuan gue, Cisho membeli dan memasang lampu-lampu hias. Mereka mulai terlihat canggung dan terus minum air putih. Wah bahaya, salah satu dari kalian, ayo keluar dari rumah itu. Setelah kecanggungan, akhirnya Cisho pulang. Gue masih sempat memberi hadiah pada Cisho. Dokter Gao terlihat sedikit kecewa karena Dokter Gu tidak jadi pindah di apartemen yang dia pilihkan. Dokter Gao menyarankan untuk mengadakan pesta rumah baru untuk gue. Malam tiba, saatnya Cisho pulang. Hujan turun. Gue yang juga baru pulang, sengaja mengambil satu payung untuk memayungi Cisho. Mereka pulang dengan canggung tapi bahagia. Teman-teman Dokter Gu datang untuk melakukan pesta. Terpaksa gue mengikuti keinginan mereka dengan cemas, sehubungan dengan gaya kebersihannya. Tak sengaja, Cisho melihat Dokter Gao ada di rumah gue. Dia mulai mengawasi gerak-gerik apartemen gue. Teman-teman Dokter Gu pulang, namun tertinggal Dokter Gao yang ingin membicarakan bahan seminar. Dengan sengaja, Cisho memainkan selo dengan kencang. Dokter Gu tahu hal ini. Malam lewat setelah Cisho berhasil menemui Dokter Gu dan Dokter Gao yang sedang bersama. Terkejut, Cisho bermimpi Dokter Gue mempunyai anak dengan Dokter Gao. Namun hanyalah mimpi. Esok harinya, Cisho akan membeli sarapan untuk Tuan Lin. Tak sengaja bertemu Dokter Gu. Akhirnya mereka sarapan bersama. Suatu saat Cisho terkunci di luar rumahnya karena mengambil pesanan makanan. Orang tuanya pergi menginap dan baterai HP-nya habis. Sansan yang dihubungi Cisho meminta Dokter Gu untuk membantunya. Setelah jadwal operasi selesai, Dokter Gu segera pulang. Sampai di depan rumah, gue melihat Cisho. Cisho yang sedang makan terkaget. Cisho akhirnya masuk ke apartemen gue. Memasuki apartemen Dokter Gue, Cisho bersiap untuk membersihkan diri. Di dalam kamar mandi, Cisho justru membayangkan gue. Mengetahui gue penggemar kebersihan, Cisho langsung membersihkan barang-barang yang dia pegang. Larut malam, Dokter Gu masih sangat sibuk. Cisho makan sendirian. Berniat ingin membantu gue, Cisho justru bingung sendiri. Gue pun menyarankan untuk dia istirahat saja. Bukannya istirahat, Cisho malah membuatkan telur masak oven untuk gue. Waktu berlalu, gue masih di meja kerjanya. Tiba-tiba rumah sakit memerlukan Dokter Gue. Ia pun bersiap pergi dan mungkin tidak pulang malam ini. Cisho merasa murung dan ia terjaga semalaman.
Esok harinya, Cheshao dan Sansan bertemu teman yang kembali dari luar negeri. Mereka mengatakan bahwa Kak Shaojiang kembali. Kembali di kampus, Cheshao bersiap untuk latihan lagi karena tangannya sudah sembuh. Muncullah di sini violinis berbakat Shaojiang. 大家好，我是邵江。Karena Cheshao baru kembali mengikuti kelas musik, dia disarankan untuk tidak ikut audisi pemain selo yang diadakan. Cheshao kecewa. Shaojiang dan Cheshao ternyata telah saling kenal. Melihat Cheshao tidak ikut audisi, Shaojiang mengajaknya ke suatu tempat, dan mereka bermain musik bersama. Di saat yang bersamaan, Dr. Gue yang telah pulang mencoba menghubungi Cheshao, namun tidak ada jawaban. Dan Gue mengetahui bahwa Cheshao sedang asik bermain musik dengan pria lain. Cheshao, Shaojiang, dan yang lain makan bersama untuk merayakan pertemuan ini. Di sini tersirat bahwa Shaojiang mengejar Cheshao, namun karena tidak peka, Cheshao justru bilang ada pria yang dia sukai. Gusar menunggu Cheshao, Gue akhirnya lega mendengar suara Cheshao. Bertemu Shaojiang yang memperkenalkan diri, namun disambut dingin oleh Gue dengan alasan professional habit untuk tidak bersalaman. Karena telah kenal, Nyonya Lin mengundang Shaojiang untuk makan bersama. Diundang pula Dr. Gu. Ternyata hubungan orang tua Cheshao sudah sangat dekat dengan Shaojiang, bahkan ingin menjadikannya menantu. Shaojiang juga hafal tempat barang-barang di rumah Cheshao. Ini membuat ketegangan antara Gue dan Cheshao. Dr. Gu yang mulai merasa tidak nyaman akan segera pulang. Sampai di rumah, Gue mencari tahu dan menemukan siapa Shaojiang. Esok hari berniat ingin membantu di kafe Guxiao, Gue justru mendapat celotehan Sansan, mengatakan bahwa Shaojiang adalah orang yang disukai Cheshao sejak anak-anak, dan dia adalah salah satu alasan Cheshao bermain selo. Gue yang mengetahui ini menjadi sedikit kesal. Di apartemen, Gue mencoba untuk membuat Cheshao bersamanya, untuk memberikan hadiah. Tak disangka, Shaojiang datang saat Cheshao selesai pergi dari apartemen Gue. Shaojiang mengatakan, jangan pergi lagi ke tempat pria single, karena dia cemburu. Cheshao menganggap ini bercanda. Gue cemas, memantau kedekatan Shaojiang dan Cheshao. Shaojiang berniat untuk mengajak Tuan Lin berobat ke luar negeri. Nyonya Lin terlihat setuju. Malam hari, Gue sengaja menelpon Cheshao, namun arah pembicaraan semakin dingin. Cheshao membahas dia tampil bersama Shaojiang, sedang Gue membahas dia sibuk di rumah sakit. Percakapan berakhir dingin. Esok hari terlihat Gue sengaja menghindari Cheshao. Bahkan ajakan Cheshao untuk datang ke pembukaan kafe Sansan ditolak oleh Gue. Ide berobat di luar negeri yang disetujui Nyonya Lin sepertinya ditolak oleh Tuan Lin. Tuan Lin berkata, berobat ke luar negeri bukanlah sesuatu yang sederhana untuk diputuskan. Shaojiang merasa tidak enak hati karena usulannya. Meski Cheshao menyambut ide itu, namun dia akan bertanya saran dulu pada dokter yang menangani Tuan Lin. Tuan Lin bersikeras tidak mau berobat ke luar negeri. Kata-kata tajamnya menyakiti Nyonya Lin. Cheshao dengan baik-baik meminta Tuan Lin mengungkapkan alasan kenapa dia menolak berobat ke luar negeri. Ternyata di balik penolakan kerasnya, dia memikirkan banyak hal, dari waktu yang dibutuhkan di luar negeri, kerepotan Nyonya Lin, bahasa, akomodasi, biaya, dan lain-lain. Sembuh atau tidak sembuh, Tuan Lin berharap agar Nyonya Lin dan Cheshao tidak kehilangan banyak hal dan bisa melanjutkan hidup dengan nyaman. Tuan Lin menyuruh Cheshao menghibur Nyonya Lin. Ternyata Nyonya Lin mengetahui isi hati pertimbangan Tuan Lin, namun dia tetap bersedih karena jika dia tidak berusaha menyembuhkan Tuan Lin sekarang, bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup dengan bahagia? Di sini terlihat bahwa Tuan Lin memikirkan dan perhatian pada Nyonya Lin, begitu juga sebaliknya. Kejadian ini membuat Cheshao ingin semakin dewasa, bertanggung jawab dan menjaga Tuan dan Nyonya Lin. Shaojiang datang ke rumah sakit untuk meminta catatan operasi Tuan Lin. Dokter Gue menolak memberikan. Menurut aturan, kondisi pasien hanya dijelaskan pada pasien atau keluarganya. Shaojiang bersikeras meminta. Wah, Shaojiang ini kurang paham atau bagaimana? Namanya juga catatan pasien. Ya hanya pasiennya sendiri atau keluarga yang boleh tahu dong. Apalagi ini minta, nggak boleh kali. Keputusan untuk berobat ke luar negeri pada akhirnya akan dibicarakan dan diambil keputusan bersama. Cheshao pergi dengan lega setelah orang tuanya berbaikan. Cheshao bertemu Shaojiang di kampus. Di sini tersirat, Shaojiang ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan Cheshao, layaknya sewaktu mereka di masa kecil dulu. Shaojiang mengantar Cheshao pulang. Melihat itu, Dr. Gu yang juga baru pulang langsung memutar balik mobilnya. Di suatu tempat, Dr. Gu duduk sendiri. Gu Xiao berniat untuk menghiburnya, namun tanpa harus menyentuh Gue jika Gu Xiao belum cuci tangan. Mereka pun pergi dari tempat itu. Sebelum pembukaan kafe, ternyata Gu Xiao mengadakan pesta di kafenya.
dan mengundang Gue yang memang situasi hatinya sedang buruk. Namun tetap saja Gue tidak suka keramaian itu. Akhirnya Gue pergi. Esok harinya, Chisho melihat foto Gue semalam yang diposting Sansan. Hal itu membuat moodnya buruk. Pembukaan kafe Guxiao diadakan. Gue bertemu dengan Chisho yang sedang kesal. Dokter Gue mengajak Chisho membicarakan kondisi kesehatan Tuan Lin. Chisho mulai membandingkan bahwa Shao Jiang sudah bisa memberinya banyak informasi dan bisa ditanyai kapan saja, tidak seperti Dokter Gu yang sibuk. Dokter Gu mulai tersinggung namun tetap tenang. Chisho menyudutkan Gue bahwa dia sibuk minum semalam. Gu Xiao yang muncul mengatakan apa salahnya Gue minum dan apa hubungannya itu dengan Chisho. Chisho tersadar bahwa dia bukan siapa-siapa bagi Dokter Gu. Kenyataan itu membuat Chisho dengan keras memutuskan akan membawa Tuan Lin berobat ke luar negeri. Gue meski terlihat menyayangkan hal itu, menghormati keputusannya. Pesta pembukaan kafe selesai, tinggal Gu Xiao bersama Sansan. Terjadi scene romantis di sini, hubungan mereka mulai dekat. Kembali Tuan Lin melakukan kemoterapi, dia menjadi tidak nafsu untuk makan, dan tubuhnya menolak makanan. Chisho semakin cemas dengan kondisi ayahnya. Chisho yang menunggu sendiri di rumah sakit menelpon ibunya karena khawatir. Sedangkan di rumah, Nyonya Lin terlihat tidak sehat. Gue yang dalam perjalanan mau pulang, berpapasan dengan Chisho, yang juga terlihat tidak begitu sehat. Sampai depan rumah, Gue menggendong Chisho untuk istirahat di tempatnya. Pak, kan dia masih bisa jalan, ngapain digendong? Nyonya Lin sudah diberi obat supaya kondisinya lebih baik. Dokter Gu sudah meminta perawat untuk mengecek kondisi Tuan Lin di rumah sakit, dan melaporkan pada Dokter Gu jika terjadi apa-apa. Chisho yang nekat ingin kembali ke rumah sakit, dihentikan oleh Dokter Gu. Mereka berdebat tentang ada tidaknya kehadiran Shao Jiang di saat seperti ini. Bukankah Shao Jiang calon keluarga bagi keluarga Lin? Di sini Chisho keceplosan bahwa dia menyukai pria lain, bukan Shao Jiang. Dokter Gu dan Chisho menjadi canggung. Dokter Gu membuat bubur dan menyuapi Chisho. Saat mau pergi, tangan Dokter Gu ditahan Chisho. Bertahanlah Dokter Gu di posisi yang tidak nyaman sampai pegal. Tiba-tiba Chisho merasa gatal. Ternyata dia alergi kacang. Tanpa tahu, Dokter Gu memasukkan kacang ke dalam bubur yang dia buat. Dokter Gu merasa bersalah. Dengan segera, Dokter Gu membeli obat alergi dan memberikannya pada Chisho. Setelah meminum obat, kondisi Chisho lebih baik. Di sini, Gue mengatakan dia menyukai Chisho. Namun, Chisho sudah tertidur. Esok hari, Chisho semakin terlihat sehat, sedang Dokter Gu memperlihatkan gejala flu awal. Keluarga Lin memutuskan untuk berobat di negaranya saja, tidak jadi pergi ke luar negeri. Beberapa hari kemudian, laporan medis Tuan Lin keluar. Disebutkan bahwa usaha kemoterapi berhasil dengan baik. Keluarga Lin pun lega. Chisho menemui Sansan untuk meminta saran hadiah apa yang tepat untuk berterima kasih pada Dokter Gu. Dengan bercanda, Sansan bilang main selo saja, yang spesial. Dengan nada menggoda bahwa Chisho menyukai Dokter Gu. Akhirnya, dengan membulatkan tekad, Chisho memainkan selo untuk Dokter Gu. Selesai permainan, Gue menemani Chisho menuju subway di bawah guyuran hujan. Pertanyaan Chisho muncul, jika bukan tugas dokter mengantar keluarga pasien ke subway, lalu apa artinya Chisho bagi Gue?